medis itu perannya 20%, sementara yang teologis perannya sampai 80%. Jadi spiritualitas kita itu sangat menentukan seseorang itu terpapar COVID atau tidak, sangat menentukan apabila Allah amanai terpapar COVID itu menjadi ringan, sedang atau berat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'ukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat subuh dan dilanjut dengan kajian pada subuh ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Salawat dan salam selalu senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengentas kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang dengan dinul Islam. Semoga ayunan langkah kita dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan, sebagai amal soleh, dan mampu menempatkan kita di surganya kelak. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai hari ini terlepas dari ada yang percaya atau tidak terkait dengan pandemi COVID-19 ini, kenyataannya memang terjadi. Kebetulan kami di rumah sakit itu tahu betul kondisi pasien-pasien yang memang oleh Allah diamanai terpapar oleh virus corona itu. Penyakitnya disebut sebagai COVID-19 itu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya masih pakai masker terus karena saya dari rumah sakit. Maksudnya orang rumah sakit itu potensinya termasuk yang cukup tinggi untuk terpapar COVID-19 ini. Saya tidak mau dolim terus menularkan ke jenengan, makanya saya harus memprotek diri saya untuk supaya kita sama-sama Allah bebaskan dari COVID-19 ini. Amin. Jadi kalau melihat perkembangan COVID-19 ini, bahwa Indonesia saat ini ya masih dalam kondisi yang tinggi terpapar COVID-19-nya itu. Dalam satu hari, kalau skup Indonesia sekitar 11 ribuan penambahannya dalam satu hari. Di Jawa Timur sekitar 1.300-an. Kalau skup di Sidoarjo, gambarannya seperti ini. Gambarannya kalau di rumah sakit kami itu ada 13 tempat tidur. 13 tempat tidur yang kami siapkan untuk ruang isolasi khusus COVID itu per hari ini terisi 10 orang. Jadi pagi tadi terisi 10 orang. Artinya 10 per 13 gitu ya. Berarti sekitar berapa? 70% taruhlah, 75%. Di Sidoarjo ada 703 tempat tidur. 703 tempat tidur itu terisi sekitar 85%. Jadi dari 700 tempat tidur itu terisinya 85%, ya sekitar 590-an. Taruhlah 600 orang yang per hari ini dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 itu. 600 orang itu yang sedang dirawat, itu kalau pengen tahu berapa yang di luaran yang terkena COVID-19 tetapi OTG, orang yang tanpa gejala, itu kalikan 3-nya. Jadi yang dirawat itu 25% dari yang terpapar keseluruhan. Jadi kalau 600 yang dirawat, berarti yang di luaran sana yang sesungguhnya sudah terpapar COVID tapi tanpa gejala, itu ya sekitar 1.800 orang, itu di Sidoarjo. Jadi artinya ada 1.800 orang di Sidoarjo yang saat ini terpapar COVID, yang itu hidup bersama kita semua dan kita tidak tahu siapa-siapanya.
Maka hal yang paling bisa kita lakukan adalah melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, dan melindungi orang lain untuk saling ta'awun gitu ya, saling bekerja sama dalam kebaikan supaya kita bisa terhindar dari COVID-19 itu, dan terutama yang lebih dari itu adalah supaya pandemi COVID-19 ini segera Allah akhirkan. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya hal-hal yang terkait dengan COVID-19 ini, kalau kita mampu menerapkan pola hidup yang Rasulullah lakukan, sesungguhnya kita sudah menjadi bagian dari untuk menjalankan ikhtiar untuk terhindar dari COVID-19 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memang dalam diri Rasulullah itu kalau kita petani satu persatu gitu ya, perilaku-perilaku beliau, aktivitas-aktivitas beliau, itu pada perjalanannya setelah diteliti ternyata menyebabkan kesehatan seseorang itu optimal. Kesehatannya akan berada pada puncak kesehatan. Maka teramat wajar kalau terus kemudian Rasulullah itu yang usianya 63 tahun, Rasulullah itu sakit berapa kali? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sakit berapa kali? Rasulullah sakitnya itu seumur hidup beliau itu 3 kali. Jadi sakitnya itu 3 kali. Pada saat menerima wahyu pertama kali, itu kalau konteks kita itu ya meriang gitu, greges gitu ya. Terus kemudian menjelang beliau wafat, dan ada riwayat sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah itu pernah diracun oleh wanita Yahudi yang menyajikan makanan ke beliau, sehingga terus beliau keracunan dan sakit. Jadi usia Rasulullah itu 63 tahun, sakitnya 3 kali. Dan hebatnya lagi, gambaran sakitnya Rasulullah yang 3 kali itu dengan proporsi yang terus kemudian diteliti, itu plek dengan yang terjadi saat ini. Sama persis. Rasulullah itu sakit 3 kali, 2 karena memang diri beliau sendiri, jadi karena memang sakitnya beliau sendiri dari dirinya sendiri, 1 karena orang lain. Jadi 3 kali, artinya 66% itu karena memang diri sendiri, yang 33, sekian persen itu karena orang lain. Dan itu yang terjadi saat ini. Jadi penyakit-penyakit yang karena pola hidup kita, gaya hidup kita sendiri itu memang 66%. Sementara yang karena orang lain itu sepertiganya. Jadi 33%-nya. Jadi praktis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit-penyakit itu timbul karena pola hidup kita. Dan kalau pola hidup kita menerapkan pola hidupnya Rasulullah, ya berarti sudah 66% sakit itu bisa kita hindarkan. Dan memang bukti menyatakan bahwa 80% penyakit-penyakit kita itu, kalau kita menerapkan pola hidupnya Rasulullah itu secara baik, kita bisa terhindar dari 80%. Karena di situ ada unsur satu perilaku Rasulullah terkait dengan rasa marah, terkait dengan psikologi seseorang, yang itu mampu meredam penyakit-penyakit itu semua. Jadi gambarannya memang apa yang terjadi pada Rasulullah itu ya tergambarkan pada manusia secara umumnya. Penyakit-penyakit infeksi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lama-kelamaan akan bisa hilang dari muka bumi ini. Persis seperti yang Rasulullah contohkan dalam perilaku kehidupan beliau yang kemudian sakit 3 kali itu. Jadi praktis bagian besar penyakit-penyakit itu karena pola hidup kita. Sementara sisanya karena infeksi, karena tertular dari orang lain, karena semacam-macam, pokoknya yang itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 2 hal besar yang harus kita sama-sama pahami, dan ada 2 hal besar itu pula yang memang harus kita terapkan saat ini. Tidak bisa salah satu meniadakan yang lain. Apa hal besar itu? 2 hal besar itu adalah kita harus meninjaunya dari sisi medis dan dari sisi teologis, sisi kesehatan dan sisi keagamaan.
Untuk konteks pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita memisahkan sama sekali antara medis dan teologis ini. Ini harus disatukan untuk menjadi satu bagian yang menjadi solusi dari segala permasalahan yang terjadi. Jadi ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngomong pandemi COVID-19 itu ngomongnya harus dua aspek itu. Aspek medis dan aspek teologis. Apapun, terkait apapun, pokoknya urusannya sama COVID-19 ini harus medis teologis. Contoh paling up to date saat ini, kaitan dengan vaksinasi misalkan. Vaksinasi harus memperhatikan dua aspek besar itu. Aspek medis dan teologis. Medisnya, bagaimana efektivitas dari vaksin itu, bagaimana keamanan dari vaksin itu, bagaimana proses yang terjadi di vaksin itu, efek sampingnya apa. Lalu teologisnya apa? Teologisnya bagaimana dengan kehalalan dari isi, bagaimana cara memberikannya, bagaimana tingkat kehalalan dari vaksin tersebut. Kalau dua hal ini sudah bisa berjalan seiring, insya Allah itu menjadi kebaikan buat kita semua. Jadi kalau melihat COVID ini harus dua aspek itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ini, itu Allah munculkan pertama kali itu di Wuhan, di akhir 2019, di Desember 2019. Maka nama penyakitnya itu tadi coronavirus disease 19 tahun 2019. Jadi COVID itu singkatan dari coronavirus disease, gangguan atau penyakit yang disebabkan oleh coronavirus yang diketemukan tahun 2019. Pertanyaan mendasarnya buat kita semua adalah, kenapa Allah itu kok menciptakan virus corona itu? Dalam bahasa kita itu lalar gawe kok Gusti Allah itu menciptakan corona, sehingga menyebabkan kita semua mengalami hal yang seperti saat ini, onlinean. Kalau terus kemudian ketemu offline itu harus betul-betul diterapkan protokol kesehatan itu. Kenapa Allah kok memunculkan virus corona ini? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, enggak ada. Maka Allah punya skenario yang maha dahsyat untuk memunculkan virus corona itu yang akhirnya nyampe ke Sidoarjo ini, yang terus kemudian menyebabkan berbagai aspek terkait dengan itu, yang PSBB lah, yang PPKM dan seterusnya itu. Untuk apa itu semua? Pasti tujuannya adalah supaya keimanan, ketakwaan dan keislaman kita semakin meningkat dengan adanya pandemi ini. Tidak kemudian menyebabkan kita menjadi jauh, keimanan turun, ketakwaan turun dan seterusnya, enggak. Maka kalau kita bisa mengambil hikmah dari pandemi COVID-19 ini, insya Allah keimanan, keislaman, ketakwaan kita akan meningkat. Apa hikmahnya? Satu misalkan ya, karena banyak hikmahnya, mungkin konteksnya kita nanti lebih ke arah bagaimana pencegahannya ya. Hikmah yang paling enggak yang bisa kita munculkan adalah bahwa jangan pernah sombong. Apa hubungannya pandemi COVID-19 ini dengan kesombongan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pandemi ini, virus corona ini yang menyebabkan COVID itu sesungguhnya awalnya itu azab. Azab untuk orang-orang yang bukan muslim. Jadi memang azab diberikan ke Wuhan sana, Allah bukan tanpa maksud memunculkan itu di Wuhan. Kok enggak di PP Legi, kok enggak di Jatisari misalkan ya. Itu Allah punya maksud. Kenapa? Karena di sana pusatnya kesombongan yang terbesar di episode kali ini. Kita paham sejarah bahwa setan itu dilaknat Allah karena kesombongannya, karena takaburnya. Abroha dihancurkan Allah karena takaburnya itu. Fir'aun ditenggelamkan Allah karena takaburnya itu. Wuhan diazab oleh Allah karena ketakaburannya itu, karena kesombongannya itu. Apa kesombongan yang dilakukan oleh Wuhan itu?
dengan mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu mengalahkan Cina. Tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menandingi Cina. Sementara saudara-saudara kita Muslim Uighur di sana dibantai habis-habisan. Maka terus kemudian tanda kutip Allah marah, maka terus kemudian diberilah virus corona itu di sana. Itu tinjauan-tinjauan terkait dengan teologisnya. Medisnya gimana? Kok kenapa harus muncul di Wuhan? Karena orang Wuhan itu orang-orang yang kebacut, orang yang berlebihan. Jadi kalau Bapak Ibu sempat ke sana, saya sempat ke sana 2017 ya. Kalau 2017 itu ke pasar hewannya Wuhan itu yang terus jadi viral. Yang di video itu kan kita awal-awal dulu Maret 2020 itu kan ada video seorang wanita yang makan kelelawar tuh ya, yang di sop itu ya. Itu masih enak di sop itu. Kalau jenengan lihat sendiri di sana, itu ya kelelawar tuh cek digigit langsung. Terus dimakan langsung gitu itu, ular potong des dimakan langsung. Sangat berlebihan. Tataran teologis yang itu tataran medisnya itu ya, yang menyebabkan dari hewan penyakit yang mestinya antar hewan terus kemudian berubah ke manusia, bisa masuk ke manusia. Kenapa? Karena virus corona ini Allah ciptakan memang cerdas virusnya. Bisa beradaptasi sedemikian rupa sehingga mampu hidup di tempat atau di lingkungan yang baru, mampu hidup, dia beradaptasi dengan mutasi-mutasi yang dilakukan. Semula rumahnya di hewan, semula tempat hidupnya di hewan, tapi karena keserakahan manusia, karena berlebihannya manusia, akhirnya masuk ke dalam tubuh manusia dan hidup di tubuh manusia. Semula azab karena Wuhan yang terkena, tetapi Allah settingkan lain, terus kemudian menjadi ujian buat kita semua ini. Tataran teologisnya apa? Wakulu wasrobu wala tusrifu. Silahkan makan dan minum, pokoknya jangan berlebihan. Ternyata yang disebut berlebihan di ayat itu bukan hanya sekedar jumlah. Mungkin selama ini kita memahaminya jumlah. Kalau makan jangan banyak-banyak. Makanlah seperti tuntunannya Rasul. Ya, sepertiga bagian dari lambung kita berisi makanan, sepertiganya berisi air, sepertiganya berisi udara. Komposisinya Rasulullah itu kalau makan seperti itu. Ayat tadi itu kan berlebihan. Yang disebut berlebihan itu apa? Itu kan masih nisbi, masih abstrak. Maka di salah satu bukunya Ibnu Taimiyah itu mengatakan Rasulullah itu makannya sepertiga. Itu pun masih nisbi kan, sudah jelas angkanya tapi kita masih belum tahu yang disebut sepertiga itu gimana. Maka terus kemudian Rasulullah tuntunkan juga, Rasulullah itu tidak makan kalau tidak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Maka yang disebut sepertiga bagian lambung terisi makanan itu adalah pada saat kita mulai merasa kenyang, belum kenyang. Jadi stop, begitu kita mulai merasa kenyang, stop. Itu berarti sepertiga bagian lambung sudah berisi makanan. Pasti jenengan paham dengan itu. Makan itu semula kan enak gitu ya, tapi begitu suapan kesekian kan mulai perut itu penuh, stop. Yaitu sepertiga bagian lambung kita berisi makanan. Kalau itu kita terapkan, insya Allah tubuh kita akan diberi kesehatan yang optimal. Kenapa? Karena hadis lain mengatakan bahwa pusat dari penyakit manusia itu adalah di perut. Hadis sahih riwayat Muslim, itu pusat dari penyakit yang ada di dalam tubuh kita itu di perut. Tentu dalam tataran medis, perut itu tidak hanya lambung. Di perut ini itu banyak organ. Tetapi tentu yang dimaksud itu adalah lambung, makanan, tempat makanan kita, saluran pencernaan. Dan memang betul secara teoritis medis bahwa makanan-makanan yang kita konsumsi itulah yang pada perjalanannya menyebabkan kita sakit atau tidak. Jadi Masya Allah luar biasa kalau kita pahami masing-masing Quran hadis terkait dengan tubuh seseorang itu, Masya Allah luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus kemudian sisi teologisnya tadi itu, karena berlebihan maka terus Allah munculkan hal itu. Akhirnya nyampe lah ke kita sebagai bagian dari ujian ini. Karena ujian ya kita harus sabar. Sabarnya dalam konteks apa? Ayo kita mencegah
virus ini supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, COVID-19 ini penyakit karena virus pada umumnya, termasuk COVID-19 ini, itu dalam bahasa medis disebut penyakit-penyakit yang self-limited disease atau self-limiting disease. Apa itu? Penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri oleh tubuh kita, bisa disembuhkan asalkan imunitas tubuhnya tinggi, imunitas tubuh kita baik. Itu yang menjawab, Bapak Ibu, itu yang menjawab kenapa kok ada orang yang terpapar virus corona, kena COVID-19 tapi kok tidak bergejala, OTG, orang tanpa gejala. Tapi ada yang begitu kena langsung ngedrop. Mungkin cukup banyak di seputar kita, tetangga kita atau family kita yang pagi hari ini misalkan masih sholat subuh berjamaah, terus kemudian ternyata nanti sore kondisinya ngedrop, terpapar COVID-19, malamnya sudah Allah panggil. Proses seperti itu memang terjadi di COVID-19 itu. Kami ini yang merawat di rumah sakit itu was-wasnya itu 10 hari was-wasnya. Jadi kalau sudah dirawat, tidak sampai masuk ke ICU, 10 hari itu kami sudah lega. Kalau sudah melewati masa 10 hari itu kami sudah lega, alhamdulillah. Masa-masa untuk tanda kutip bisa kritis itu sudah terlewatkan. Ini kalau di dalam tidak di ICU ya. Jadi masih di ruang isolasi khusus biasa yang tidak di ICU itu kalau 10 hari lewat itu alhamdulillah sudah insya Allah sembuh. Artinya imunitas tubuhnya mampu menangani itu. Walaupun tetap dengan bantuan yang lain. Maka sesuatu yang terjadi pada orang yang terpapar COVID-19 itu bisa macam-macam. Ada yang tanpa keluhan, tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya sedang, ada yang gejalanya berat. Sampai terus kemudian menimbulkan kematian. Apa yang membedakan ini kok bisa seperti itu? Imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita bagus, imunitas tubuh kita baik, insya Allah kita akan terbebas dari COVID-19 ini. Kalau toh terpapar COVID, itu cukup yang tanpa gejala atau yang keluhan ringan. Maka menjadi penting, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita menjadi sangat penting. Lah, meningkatkan imunitas tubuh kita itu bagaimana caranya? Terapkan perilaku Rasulullah itu. Maka imunitas tubuh kita akan meningkat. Nah, terkait dengan meningkatkan imunitas tubuh itu, tadi saya sampaikan ada berapa? 2 hal besar yang harus diperhatikan untuk pandemi COVID-19 itu apa tadi 2? Secara medis dan teologis. Maka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita ini, caranya ya 2 cara itu. Cara-cara medis dan cara-cara teologis. Hebatnya lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang medis itu perannya 20%. Yang medis itu perannya 20%. Sementara yang teologis perannya sampai 80%. Jadi spiritualitas kita itu sangat menentukan seseorang itu terpapar COVID atau tidak. Sangat menentukan apabila Allah amanai terpapar COVID itu menjadi ringan, sedang atau berat. Sangat tergantung kepada tataran teologis, spiritualitas kita. Walaupun kita juga tidak bisa memisahkan tataran medisnya ini. Karena sunatullah tataran medis ini tetap akan terjadi. Maka harus kita gabungkan, harus kita sinergikan 2 tataran besar ini. Maka untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, ya tatarannya ikhtiar medis, ikhtiar teologis. Medisnya 20%, teologisnya 80%. Medisnya apa? Bagaimana cara meningkatkan imunitas secara medis? 1, konsumsi makanan dengan gizi seimbang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu kita mengenal kalau makanan yang bergizi itu apa namanya? 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang sudah nggak berlaku itu. Kenapa? Karena 4 sehat 5 sempurna di sana tidak menyebutkan jumlah dan tidak menyebutkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara Rasulullah sudah tuntunkan itu semua sesuai proporsinya.
sepertiga makanan, sepertiga cairan, sepertiga udara. Belum lagi satu hal yang sampai saat ini pun saya yang sudah paham dengan kondisi itu masih belum bisa menerapkan secara full adalah Rasulullah itu kalau makan tidak pernah mencampurkan makanan dari laut dan dari darat secara bersamaan. Berat sekali itu kalau mau dijalankan. Saya terus terang masih belum mampu menjalankan itu. Walaupun saya paham ilmu tentang itu. Jadi Rasulullah itu tidak mencampurkan makanan dari darat dan laut. Jadi kalau jenengan makan pecel, terus ikannya ikan ya, lauknya ikan itu tidak boleh. Kalau mau sesuai tuntunan Rasul. Karena itu nanti ada ion negatif positif yang bergabung dan seterusnya ya. Nanti jelaskannya itu 2 SKS itu. Intinya Rasulullah itu tidak mencampur makanan darat dan laut. Itu kan berat buat kita. Itu tadi contohnya, pecel itu sama tahu tempe tapi ada ikan terinya. Tahu tempe ada pindangnya. Nah, itu tidak boleh. Prinsipnya seperti itu tadi. Maka gizinya itu seimbang. Gizi seimbang, makanannya nabati, hewani dan sesuai dengan ketercukupan tubuh kita. Jadi ada seseorang yang makan satu piring nasi itu masih sedikit, dianggap sedikit karena apa? Karena ini belum apa-apa. Wong aktivitasnya memang aktivitas yang hebat, gitu ya. Tapi ada orang yang satu piring itu sudah terlalu banyak itu. Maka itu tadi tatarannya masing-masing sesuai dengan dirinya masing-masing. Pada saat sudah mulai merasa kenyang, stop. Itu tuntunannya. Tidak peduli jumlahnya berapa. Jadi ada yang cuman baru 10 sendok tapi sudah merasa kenyang, ya sudah itu tuntunannya Rasul. Stop. Karena sesuai kebutuhanmu ya seperti itu, gitu. Seolah-olah seperti itu ya. Maka makan makanan bergizi. Terus istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu berapa lama? Saya tanya ke jenengan. Jenengan kalau tidur itu yang baik berapa jam? Mesti jawaban jenengan itu kan karena sejak SD. Dijelaskan 6 sampai 8 jam. Ya, ngoten ya. Jenengan pernah tidur 6 jam? Ya ini libur ini ya. Libur terus jenengan nanti pulang dari sini tidur sampai zuhur tapi bangun masih capek. Pernah ya? Tidur 5 jam bangun masih capek. Pernah. Pernah enggak jenengan tidur setengah jam, 1 jam bangun tapi sudah seger? Jadi permasalahannya di apa? Bukan waktu kan? Bukan banyak-banyakan waktu enggak, tapi kualitas tidurnya. Kualitas tidur yang baik gimana caranya supaya sesuai dengan An-Naba ayat 9 itu waja'alna naumakum subatan. Supaya sesuai bahwa tidurnya itu betul-betul jadi istirahat. Kalau tidur yang 5 jam bangun masih capek itu belum jadi istirahat. Maka bagaimana caranya supaya tidurnya itu bisa jadi bagian dari istirahat itu? Ya sudah jelas laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya sudah, tidurlah seperti tidurnya Rasul itu. Gimana tidurnya Rasul? Posisinya Rasul itu tidurnya gimana? Jenengan pasti sudah paham semua kan? Tidur miring ke kanan, menghadap ke kiblat, kakinya agak ditekuk gitu. Di antara 400 jamaah ini yang tidur sudah seperti Rasul siapa? Yang sudah seperti Rasul tidurnya, miring ke kanan, tangannya ditumpu kan gini ya. Di antara 400 ini nggak sampai 10 orang. Ngono kok jaluk sehat. Nah itu jawabannya, pertanyaannya terusan. Lawang tidurnya aja nggak sesuai kok sama tidurnya Rasul, kok kita terus kemudian pengen mendapatkan kesehatan yang optimal itu. Padahal tidur yang seperti tidurnya Rasulullah miring ke kanan itu penelitian apapun membuktikan bahwa itulah tidur terbaik. Posisi tidur terbaik itu miring ke kanan itu. Sementara kita ini tidurnya kan terlentang ya. Terlentang tangannya di atas gini ya. Ya ingat Bang ya. Terlentang tangannya di atas gini. Apa yang terjadi kalau kita tidurnya terlentang? Ada suaranya enggak kalau waktu tidur? Ngorok. Kenapa kok ngorok?
Karena pada saat seseorang tidur terlentang itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang. Jadi lidah itu bertulang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Namanya oshioid, H-Y-O-I-D. Jadi keliru lagu itu yang mengatakan memang lidah tak bertulang, itu salah lagu itu. Lidah itu bertulang, namanya tulang lidah oshioid dalam bahasa medisnya. Itu kalau kita tidur terlentang, tulang lidah itu jatuh ke belakang. Kenapa kok jatuh ke belakang? Karena gaya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu apa yang dilemparkan akan jatuh ke bawah. Nah, posisi kita tidur seperti itu, tulang lidahnya jatuh ke belakang, ke bawah. Maka apa yang terjadi? Menutupi jalan nafas. Jadi nutup jalan nafas yang ada sedikit di kiri kanannya. Maka kalau nafas kemudian kita timbul bunyi ngorok itu. Tapi orang ngorok itu kalau dikandani ngoyel, Pak. Sampai niku lek turu aja ngorok, sapa turu ngorok gitu. Nanti jenengan rekam saja. Ini loh tidurnya jenengan itu kalau terlentang itu ngorok. Maka tidak dianjurkan tidur terlentang itu, apalagi tengkurap. Miring ke kiri gimana? Sama, tidak dianjurkan. Miring ke kanan itu yang paling dianjurkan. Kenapa? Karena pada saat posisi tidur miring ke kanan itu paru-paru kita bebas, paru-paru kiri itu berada di atas bebas, jantungnya berdetak dengan sempurna, lambung yang posisinya juga di kiri itu akan mencerna dengan baik, tugasnya baik. Maka tidur miring ke kanan itu posisi yang paling baik. Nah, itu tataran medisnya itu. Makan makanan yang cukup, yang bergizi, tidur yang baik, tetap berolahraga. Nah, pada konteks ini jenengan yang rumahnya jauh dari masjid ini alhamdulillah tiap hari harus berjalan ke masjid, itu merupakan bagian dari olahraga. Hebatnya lagi, terutama waktu subuh. Karena pada saat waktu subuh itu apa? Allah kirimkan ozon. Ozon itu O3. Nanti jenengan browsing ya. Ozon itu O3, itu Allah kirimkan untuk umat manusia ini antara sepertiga malam sampai nanti syuruk. Saat syuruk hilang O3-nya itu, diganti oksigen biasa. O3 itu luar biasa manfaatnya, dan itu Allah berikan kepada mereka yang mengakses sholat subuh berjamaah. Kalau sudah seseorang mendapatkan ozon itu secara rutin tiap harinya, secara teoritis medis sesungguhnya sudah akan Allah bebaskan dari penyakit. Jadi luar biasa, dan itu Allah berikan hanya mereka yang sholat subuh. Maka itu istirahat yang baik, olahraga ringan tetap harus dilakukan. Minum air minimal 1,5 liter satu hari. Kemudian jika diperlukan minum probiotik, vitamin probiotik, atau yang lagi tren saat ini Sambiloto ya. Sambiloto lagi tren. Kemarin saya webinar bareng dengan Dr. Wiwit. Saya tataran medis teologisnya, Dr. Wiwit itu masalah Sambilotonya, tinjauan dari sisi macam-macamnya. Sambiloto itu baik, Sambiloto itu bagus, tapi dengan tataran tertentu. Itu tadi, kulu wasrobu wala tusrifu, tidak boleh berlebihan. Maka kalau pengen beli Sambiloto harus yang sudah ada BPOM-nya, sudah ada izin dari BPOM-nya untuk edar. Beliau menganjurkan untuk tidak membeli yang online. Apalagi yang harganya cuma 17.000. Jadi beliau ada yang tanya gitu ya. Sambiloto itu yang online itu banyak mereknya. Harganya ada yang 17.000, di apotek 45.000. Komentar beliau langsung, kalau saya tidak akan beli yang 17.000 itu. Saya tidak akan beli yang online. Nah, ngelihat barangnya, kemudian dilihat izin dari BPOM-nya itu, insya Allah uji klinisnya sudah selesai, insya Allah memang punya manfaat. Tetapi mindset kita jangan keliru, jangan kemudian Sambiloto itu dianggap mampu membunuh virus, enggak. Sambiloto tidak langsung membunuh virusnya, tapi mekanismenya Sambiloto meningkatkan imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita lah yang mampu membunuh virusnya itu. Jadi itu tataran medisnya. Tataran teologisnya apa? Yang 80% itu, yang tadi itu 20% itu. Yang 80%-nya apa? 80%-nya yang pertama, perbanyak istighfar. Apa hubungannya istighfar sama kesehatan tubuh kita? Apa hubungannya istighfar sama imunitas tubuh kita? Cukup banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa istighfar itu akan
jauhkan kita dari bala, menjauhkan kita dari kesengsaraan, salah satunya akibat COVID-19 ini. Maka perbanyak istighfar. Di sisi lain, istighfar itu berseberangan, bertolak belakang dengan kesombongan tadi. Orang kalau istighfar betul-betul meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, kira-kira orang sombong enggak itu? Tidak mungkin orang yang beristighfar sebagai pemohon, sebagai yang meminta kepada Allah, terus kemudian ada rasa sombongnya di sana, enggak mungkin. Pasti pada posisi yang paling rendah di hadapan Allah itu. Nah, ternyata penelitiannya pada posisi seperti itulah imunitas tubuh kita itu meningkat. Jauh bertentangan dengan yang sombong tadi itu. Karena pada saat sombong itu Allah hancurkan imunitas tubuh kita. Itu medisnya. Orang yang sombong itu akan hancurkan Allah imunitasnya, sisi medisnya. Teologisnya apa? Teologinya orang-orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa takabur walau sebesar biji zarah sekalipun. Maka jangan sombong dengan apapun yang kita miliki. Jangan sombong dengan apapun kemampuan yang kita miliki. Oh, masjid iki lek gak tak gambar sing bener yo elek masjid ini. Nah, misalkan yang gambar ini terus mengakukan dirinya, mensombongkan dirinya seperti itu, amalannya hilang sudah. Walaupun toh pada saat itu memang tidak dibayar misalkan ya, tapi hilang dengan itu semua. Maka jaga betul keikhlasan kita terhadap apapun itu sehingga tidak memunculkan kesombongan itu. Karena Allah akan hancurkan imunitas tubuh kita saat kita sombong. Yang kedua, setelah perbanyak istighfar itu, yang kedua perbanyak sedekah. Bapak yang dirahmati Allah bisa melihat. Jadi apa yang saya sampaikan ini, istighfar bisa meningkatkan imunitas, sedekah bisa meningkatkan imunitas. Itu ada penelitiannya semua. Jadi dengan nanti bisa browsing, tulis saja penelitian sedekah Jorge tulisannya ya. Jorge Moll California University tentang sedekah. Manfaat medis sedekah itu mampu meningkatkan imunitas. Dan ironisnya yang melakukan penelitian itu adalah non-muslim. Kenapa kok mereka tertarik dengan itu? Karena mereka mempelajari di Al-Quran itu banyak sekali penjelasan-penjelasan tentang anjuran untuk sedekah yang mampu meningkatkan kita terus kemudian menjadi 700 kalikan Allah dan seterusnya itu. Mereka tertarik. Maka kenapa sih kok sedekah itu begitu digembar-gemborkannya untuk muslim itu, kenapa sih Islam kok menggembar-gemborkan seperti itu? Ditelitilah oleh mereka. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang-orang yang bersedekah itu imunitas tubuhnya meningkat. Mekanismenya gimana? Mekanismenya orang yang bersedekah itu merasa bahwa dirinya tenang. Ketenangan itu muncul kenapa? Karena bermanfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Jadi merasa tenang, merasa nyaman, merasa nikmat dengan sedekahnya itu. Yang kemudian muncul apa? Mengaktifkan salah satu bagian otak yang namanya hipotalamus. Nggak usah jenengan hafalkan, nanti ujian tidak keluar. Tapi bahwa jenengan harus paham ada bagian di otak itu yang ngurusi masalah kenikmatan itu namanya hipotalamus. Jadi hipotalamus terus ada areanya namanya limbic system. Limbic system yang di situ ada hipotalamus itulah yang mengurusi masalah kenikmatan seseorang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat hipotalamus itu merasa nikmat dengan aktivitas yang kita lakukan, nikmat dengan sedekah yang kita lakukan, maka dia akan kecanduan. Bisa dipahami ya? Kenapa kok seseorang itu sulit untuk lepas dari narkoba? Kalau sudah pernah mencoba narkoba, itu lepas dari narkoba itu sulit sekali. Kenapa? Karena hipotalamusnya itu, limbic sistemnya itu merasa nikmat dengan narkoba ini. Maka kalau sudah merasa nikmat, apa yang kemudian dilakukan oleh hipotalamus? Dia akan minta terus. Makanya orang kalau sudah biasa pakai narkoba terus putus narkobanya, luar biasa ini anunya. Putus obatnya itu luar biasa efeknya, begitu menderitanya.
Nah, bagaimana cara untuk menggeser ini? Ayo kita buat hipotalamus kita itu, otak kita itu kecanduan dengan barang-barang baik yang kita lakukan, kecanduan dengan aktivitas-aktivitas mulia yang kita lakukan, kecanduan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Syaratnya untuk bisa kecanduan apa? Istiqomah. Istiqomahnya berapa lama? Ada penelitiannya semua itu. Merinding saya ngomong ini. Penelitiannya kalau jenengan melakukan itu 21 hari berturut-turut, maka akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, akan nyandu untuk jenengan. Maka kalau misalkan jenengan melakukan, ini kita ngomong sedekah dulu ya. Sedekah itu kalau kita lakukan rutin, akan kecanduan kita dengan sedekah. Apa buktinya saat kita kecanduan itu? Kalau jenengan sholat Jumatan di sini, kemudian kotaan itu lewat, tiap jenengan Jumatan di sini kotaan itu selalu jenengan isi, selalu infak sodakohnya. Untuk infak sodakoh itu ya memang harus ikhlas, syaratnya itu ya lillahi ta'ala. Jauh lebih baik 100 juta kok banyak banget untuk masjid ini ya. 100.000 ikhlas dibandingkan 5.000 ndak ikhlas. Jadi kalau lewat itu 100.000 asalkan ikhlas, itu jauh lebih baik dibandingkan 5.000 ndak ikhlas. Ya. Maka kalau suatu saat jenengan ke masjid Jumatan ternyata lupa ndak bawa dompet. Lupa nggak bawa dompet, ndak punya uang juga. Ndak ada uang di saku. Kira-kira perasaan jenengan gimana? Galau kan? Loh ya, gak nggawa. Bahkan mungkin jenengan nekat utang di sebelah jenengan untuk menutupi kecanduan sedekah tadi itu. Aku nyelang duit 10.000 lah wis gak apa-apa wis sudah saonoke nang sakmu kok tak lebokno kok lek wis balik tak bayar gitu ya. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, buat hipotalamus itu, limbic system itu kecanduan dengan kegiatan-kegiatan mulia, kegiatan baik kita. Jenengan kalau biasa tahajud ya, jenengan kalau biasa tahajud, terus kemudian jenengan suatu saat datang malam kerjanya, malam baru datang cuapek tidur, terus kemudian bablas sampai jam 4:15 baru jenengan bangun, kira-kira menyesal enggak? Mereka yang terbiasa dengan tahajud akan menyesal, aduh lapo sih kok gak tak pasang weker itu misalkan ya. Kok nggak pesan ke istri, ke suami, tolong saya nanti dibangunkan, saya mau sholat tahajud. Maka kecanduan-kecanduan seperti itu jenengan harus munculkan. Kecanduan untuk sholat berjamaah di masjid, kecanduan untuk ikut kajian, kecanduan untuk baca Al-Quran. Kecanduan-kecanduan baik itu nanti akan menggeser kecanduan-kecanduan jelek yang sudah merasuk. Paham Pak ya? Bu ya, jadi satu area itu kalau diisi dengan kecanduan-kecanduan baik ini, kecanduan-kecanduan jeleknya akan bergeser kan. Lama-kelamaan kecanduan jeleknya itu akan hilang, berganti dengan kecanduan baik itu. Masya Allah, luar biasa. Makanya kalau pingin kita sehat itu, imunitas tubuh kita meningkat, buat kecanduan-kecanduan baik terhadap otak kita itu. Maka pada saat otak kita kecanduan dengan hal-hal baik itu, apalagi ada nilai ibadah di sana, gampang kok memunculkan nilai ibadah pada setiap kegiatan kita. Apa syaratnya? Supaya duduknya jenengan ini ibadah, duduknya saya di sini ibadah, laya-layanya jenengan itu ibadah, itu gimana caranya? Niatkan semua ini untuk mendapatkan ridho Allah semata, bukan yang lain. Jadi jenengan hadir sholat subuh tadi itu ya untuk ridha Allah semata saja, lillahi ta'ala aja. Ngaji ini pun sama lillahi ta'ala juga. Kalau toh nanti dapat bonus nasi kotaan itu bonus itu. Bukan karena tak subuhan rek nduk Rodotul Jannah engko oleh sego kotaan. Bukan itu. Hebatnya lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau jenengan lillahi ta'ala dengan ada niat lain selain Allah, tubuh kita responnya berbeda. Kalau lillahi ta'ala Allah sehatkan. Tapi kalau kemudian ada niatan lain selain karena Allah, itu tubuh merespon beda. Suatu saat nanti kita bahas masalah innamal a'malu binniyat ya. Innamal a'malu binniyat itu kalau siapapun ya yang menyelamatkan haji misalkan mau menerangkan tentang itu, ya yes, pokoknya
segala perbuatan kita, ibadah kita itu ya tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya lillahi ta'ala, ada nilai ibadahnya, sudah selesai di situ. Tapi kalau neuroscience, kedokteran, gabung kesehatan, gabung dengan Quran hadis, itu satu kajian sendiri bahas itu. Karena efeknya memang berbeda. Prinsipnya kalau jenengan lillahi ta'ala, Allah sehatkan. Kalau ada niatan lain selain Allah, Allah biasakan saja. Tidak ada unsur manfaat kesehatannya. Maka niatkan itu untuk Allah semata. Sementara memang kita ini diciptakan Allah ya untuk beribadah saja kan. Jadi ya Bapak yang dirahmati Allah, untuk supaya kita bernilai ibadah, niatkan lillahi ta'ala itu ya. Yang berikutnya, ini mungkin yang terakhir karena sudah jam 5.40 ini ya. Untuk tataran teologis ikhtiar kita adalah selalu mengingat Allah, berzikir. Tentu Bapak yang dirahmati Allah, yang dimaksud zikir yang kemudian mampu membawa kita kepada peningkatan imunitas itu bukan hanya sekedar zikir yang terlafazkan saja. Jadi bukan sekedar yang subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak sekedar seperti itu. Tetap itu kita lakukan, tetap itu dilakukan. Tetapi zikir yang kemudian betul-betul mampu meningkatkan imunitas itu adalah zikir yang sepanjang waktu kita mengingat Allah. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Pada saat kita mengingat Allah, hati kita tenang. Nah, ketenangan itulah yang memunculkan hormon-hormon itu. Jadi nanti kalau jenengan ketik hormon kebahagiaan gitu ya, hormon ketenangan itu ada 4 hormon. Endorfin, dopamin, oksitosin, serotonin, ada 4 hormon. Ya sama, ndak usah jenengan hafalkan, ndak keluar ujian. Pokoknya ada 4 hormon pada saat seseorang itu mengingat Allah, pada saat seseorang itu tenang, dan 4 hormon itulah yang pada perjalanannya mampu meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka pada saat seseorang itu tenang hatinya, tentu tenangnya karena mengingat Allah. Pada saat seseorang itu setiap aktivitasnya termasuk aktivitas ibadahnya ada Allah di sana, tenang sudah. Pada saat seseorang diamanai apapun yang menjadi bagian dari ujian itu, kemudian kembali ke Allah, tenang hatinya. Maka pada saat itulah terus kemudian muncul hormon-hormon itu yang pada perjalanannya akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Hebatnya lagi, satu lagi, Bapak yang dirahmati Allah, pada saat seseorang itu mengingat Allah, pada saat seseorang itu berzikir kepada Allah, ada satu produk sel yang Allah munculkan yang hanya terjadi pada orang-orang yang mengingat Allah itu. Dalam bahasa buku itu dikatakan orang yang mengingat Allah itu pada puncak spiritualitasnya. Jadi puncak spiritualitas seseorang itu adalah pada saat ada Allah dalam dirinya, sudah. Apapun aktivitasnya, walaupun tidak sedang menjalankan ibadah, kalau Allah hadir, Allah ada pada diri seseorang, itu puncak spiritualitas seseorang. Kenapa? Karena pada saat Allah hadir dalam dirinya, tidak akan dia berani melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu. Tidak akan berani nyerempet dosa, tidak akan berani. Karena Allah hadir. Karena ini nanti ngomong yang innamal amalu binniyat tadi itu. Karena ada sinyal dari kita ini yang ditancapkan Allah di otak kita ini yang terhubung dengan Allah. Sinyal itu kalau kuat, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan sia-sia, apalagi berbuat dosa. Tapi kalau sinyal itu melemah, wes luar biasa, tidak ada takutnya kita sama dosa. Nah, sinyal itulah yang dalam tataran fikih, dalam tataran teologis, sinyal itulah yang disebut iman itu. Maka iman seseorang itu naik turun, maka tugas kita menjaga supaya sinyal itu tetap tinggi. Ibarat HP kita gitu, sinyalnya 5 ya, jedoknya itu 5 ya, sinyalnya 5 terus gitu, tidak pernah 1. Maka luar biasa efek yang dalam tubuh kita ini. Nah, apa yang Allah munculkan pada saat seseorang itu berada pada puncak spiritualitasnya? Apa yang disebut dengan natural killer cell, NK cell. Sel yang secara alami, secara natural Allah munculkan fungsinya sebagai killer, sebagai pembunuh. Pembunuh dari siapa? Pembunuh dari mikroorganisme yang merugikan tubuh manusia.
Mikroorganisme itu bisa jamur, bisa protozoa, bisa parasit, bisa bakteri, bisa kuman, bisa virus juga. Maka pada saat ribut-ribut pandemi COVID-19 ini, kalau kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, zikron kathir, zikir sebanyak-banyaknya. Dalam artian itu, ingat terus pada Allah, maka Allah munculkan natural killer cell itu. Natural killer cell itulah yang kemudian membunuh si virus tadi itu. Sekali lagi, tetap itu digabungkan dengan yang ikhtiar medis tadi. Kenapa kok harus digabungkan? Karena pada saat seseorang itu hanya menjalankan ikhtiar medis saja, yang ada adalah kesombongan. Loh kok bisa? Iya, karena merasa sudah menerapkan 5M, 7M, 9M, 10M, terserahlah M-nya berapa. Itu terus kemudian merasa, oh saya sudah tidak akan terkena COVID. Yang muncul kesombongan. Dengan kesombongan itulah Allah hancurkan imunitasnya. Tetapi saat hanya menerapkan yang tataran teologis saja, sakit itu datangnya dari Allah. Lek pancene wayahe loro ya loro. Yang muncul, mohon maaf, yang muncul adalah kebodohan. Karena ini ada ilmunya. Ilmu tentang COVID itu ada ilmunya. Ilmu tentang corona ada ilmunya. Dan kita harus paham itu. Kenapa kok harus paham itu? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat diantara kita ini. Orang-orang yang beriman tataran teologis tadi dan orang-orang yang berilmu tataran medis tadi itu. Maka klop sesuai Quran, sesuai hadis, sesuai perjalanan penyakit ini klop bahwa kita harus memadukan yang medis dan teologis itu. Maka pada saat terus kemudian kita berzikir kepada Allah, ingat terus kepada Allah, muncul NK-sel, insya Allah kita akan Allah hindarkan dari COVID-19 ini. Kalau toh memang masuk COVID-nya itu ya cukup OTG saja, atau mentok-mentok ya ringan, tidak sampai sedang apalagi berat. Setelah semua itu kita lakukan, maka ya berdoa. Berdoa itu mampu merubah takdir Allah. Masalahnya kita ini kan nggak tahu. Wala fis samai wala asghara min dalik wala akbara illa fi kitabim mubin, bahwa hal-hal kecil, kejadian-kejadian kecil di kita ini, kejadian-kejadian besar, semuanya sesungguhnya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sana. Masalahnya kita kan nggak tahu ya kapan takdir itu. Takdir itu baru ketahuan setelah kejadian. Kalau seandainya kita tahu gitu ya, kita ketemu sama Allah sana, minta ya Allah saya mau pingin tahu yang tertulis di Lauhul Mahfuz apa sih, kira-kira kena COVID itu tanggal berapa gitu misalkan ya. Oh Maret tanggal 12 gitu. Nah maka terus kemudian kita berdoa, kita berikhtiar, kita beristighfar, kita banyak sedekah untuk merubah takdir itu kan. Masalahnya kita ini nggak tahu takdir itu. Kita ini tidak bisa buka Lauhul Mahfuz, kita nggak bisa ketemu Allah menanyakan itu. Maka apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita berikhtiar sebaik mungkin untuk supaya memang kita terhindar dari keburukan-keburukan yang terjadi itu. Maka ikhtiar-ikhtiar medis, ikhtiar teologis itu kita padukan sehingga menjadi satu kekuatan besar yang insya Allah dengan itulah Allah kemudian hindarkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Dan dengan itu pula kalau toh diamanai penyakit, Allah sembuhkan penyakit itu. Jadi Bapak yang dirahmati Allah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Maka tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan dan protokol teologis itu secara berimbang, secara baik, sehingga betul-betul kita diberi kesehatan yang optimal oleh Allah. Oke, saya kira itu ada sesi tanya jawab. Monggo kalau ada yang mau tanya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya salah satu yang mendapat amanah amanah COVID. COVID di akhir Juni. Saya memang selalu tanya gitu. Dalam kesendirian isolasi itu menjadi pukulan yang sangat berat ya. Untungnya ada untungnya juga.
itu sakit bersama-sama dengan istri. Sehingga ketika istri saya masuk lebih awal, saya bilang ke rumah sakit, saya kalau bisa saya satu ruangan, satu kamar. Nah, persoalannya adalah banyak rumah sakit yang tidak mengizinkan itu, memisahkan. Jadi dalam kesendirian, sakit dan lain sebagainya, itu menurut saya berat, itu menjadi salah satu penyebab yang lebih keterasian, apalagi tidak dibekali dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Yeah. Yang kedua, banyak rumah sakit yang tidak mengizinkan penderita itu bawa HP, padahal itu adalah salah satu alat komunikasi yang bisa menghubungkan antara keluarga, saudara, teman dan lain sebagainya. Benarkah yang saya coba lakukan itu kemudian saya coba simpulkan setiap kali ada teman, sahabat, kerabat yang sakit, saya bilang ojo dipikir, dibuat bahagia, sehingga ibu kita meningkat. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti itu apa benar gitu ya? Nah, kalau benar, kenapa misalnya selalu sebagian besar rumah sakit kita selalu membedakan, memisahkan antara istri atau anak atau keluarga dengan ketika melakukan isolasi? Jadi itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jenengan sudah dapat gelar seperti Ustadz Adi Hidayat LC, Pak. Kalau Ustadz Adi Hidayat itu L-nya besar, C-nya kecil, jenengan L-nya besar, C-nya besar. Lulusan COVID. Jadi titelnya LC, lulusan COVID. Iya, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak membicarakan rumah sakit yang lain ya. Tapi kalau di rumah sakit kami, karena kami paham betul bahwa kondisi psikologi seseorang itu sangat, makanya tadi di awal, kalau sabar, nggak marah dengan kondisi itu, 80% penyakit itu hilang. Dan itu sesuai dengan teori. Di buku psikiatrinya Maramis itu dikatakan bahwa kalau seseorang punya sugesti untuk menyatakan bahwa dirinya itu nggak sakit, walaupun sakit, dirinya sehat saya, insya Allah Allah sembuhkan, itu sudah pegang 75% dari kesembuhan. Maka menjadi penting kondisi psikologi seseorang yang terpapar COVID, terus kemudian orangnya drop, apalagi tetangganya mengasingkan dia, misalkan ya, terus kemudian keluarganya tidak bisa menjenguk dan seterusnya, maka menjadi penting kondisi psikologi itu. Kalau di kami Pak, yang rawat inap satu keluarga, itu pasti kami tempatkan di satu kamar. Untuk COVID itu memang tanda kutip kita tidak bisa menerapkan secara saklek terkait dengan kesyarian bahwa laki-laki kumpul dengan laki-laki, wanita kumpul dengan wanita. Selama itu tidak sekeluarga kami pisahkan. Tetapi karena itu tadi, karena kondisi psikologi itu sangat berperan penting pada COVID-19 ini, maka kalau sekeluarga, suami istri kami tempatkan di satu ruang. Kami punya 3 ruang untuk itu. Ada satu ruang itu yang memang khusus untuk, sebenarnya kami siapkan untuk nakes itu, untuk tenaga kesehatan. Tetapi kalau ada yang suami istri itu kami tempatkan di situ. Kalau itu penuh, ya sudah, gabung dengan yang lain, tapi tetap suami istri itu dalam satu ruangan itu. Nah, maka kalau ada rumah sakit yang barangkali menerapkan itu, ya barangkali memang butuh untuk diberi argumentasi ya, bahwa sisi psikologi itu luar biasa pentingnya untuk proses kesembuhan COVID-19 ini. Jadi kalau di kami jadikan satu. Kalau sekeluarga kami jadikan satu. Selama itu cukup kamarnya kami akan tempatkan di situ. Ya. Yang kedua terkait dengan wis ta ojo dipikiri, wis ta insyaallah sehat. Kembali lagi itu seperti yang saya sampaikan di awal. Kalau meyakini bahwa ini adalah bagian dari takdir Allah itu, terus kemudian kita merasa punya backingannya siapa? Ya backingannya Allah itu. Maka enteng semua sudah. Ini saya baru tadi malam dilapori, dok ada pasien yang ngedrop kondisi psikologinya.
Jadi ngedrop kondisi psikologis. Kebetulan ada salah satu dosen di kampus yang saya secara personal dengan beliau tidak kenal, tapi secara kelembagaan saya kenal baik gitu ya. Itu saya dilapori, Dok, ini ngedrop kondisi psikologinya. Ya sudah, saya minta nomornya. Saya minta, ini menjawab HP tadi ya. Kalau di rumah sakit kami disuruh bawa HP, Pak. Untuk komunikasi dengan catatan jangan buka apapun kaitan sama COVID. Pokoknya di WA group kalau muncul COVID wis nggak usah dibaca. Apalagi yang terus kemudian mengatakan ini konspirasi dan seterusnya itu ya. Seruame di grup itu kalau jenengan baca itu semakin jenengan stres. Iki pancene aku digawe wong ini supaya bla 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 bla, semakin stres. Padahal kenyataannya ya memang ada COVID itu. Maka kami boleh bawa HP, Pak. Boleh. Suami istri dalam satu ruangan dua-duanya bawa HP silahkan. Dengan catatan kami beri pemberitahuan seperti itu. Jangan buka-buka yang terkait dengan COVID atau apapun itu yang membuat jenengan semakin stres. Kalau mau ya buka WA group itu yang one day one juice, one day one hadis dan seterusnya. Wis itu aja sudah. Nggak usah yang lain. Nah, pada konteks itu kebutuhannya seperti itu tadi, Pak. Saya dilapori, Dok, ini ada pasien yang ngedrop secara psikologi. Ya sudah, saya minta nomornya. Ya sudah, terus kemudian saya telepon, memberi penguatan. Intinya apa yang saya lakukan memberi penguatan itu mengatakan bahwa ini adalah takdir Allah. Kenapa kok terus kemudian Allah pilih jenengan yang kena? Kenapa kok pilih jenengan, kok enggak milih tetangga jenengan? Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Bahwa Allah sudah melihat betul, oh mampu ini sudah. Maka pada saat kita terus kemudian memunculkan itu dalam diri kita, ini takdir Allah. Allah pilih saya karena saya dianggap mampu. Maka sesuaikan kemampuan itu, munculkan oh saya mampu ini. Itu kalau dirawat, Pak. Ada yang OTG yang sekeluarga, yang orang tanpa gejala. Sekeluarga positif semua. Ada ayah, ibu, anaknya 2. Ini OTG semua. Suaminya yang telepon ke saya. Dok, aku kok mamang gitu ya dengan kalau jenengan mamang sekeluarga gitu semua nanti, apalagi jenengan sebagai kepala keluarga, jenengan harus kuat, jenengan harus memberi pemahaman kepada istri dan anak-anak. Oh, ini itu takdirnya Allah, sudah kita dipilih oleh Allah. Apa yang kemudian menjadi kehebatan seseorang yang sakit? Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Saat sakit itu kan Allah cabut 3 perkara. Pertama, Allah cabut keceriaan di wajah kita. Wong loro iku wis gak ono riang gembira itu. Sudah memang itu sunatullah. Yang kedua, Allah cabut selera makan kita. Jadi bebek sinja itu sudah tidak enak kalau sakit. Sini apa? Bebek purnama itu di mana-mana ada itu ya. Mesti cabang purnama itu, nggak tahu pusatnya di mana. Ya, jadi kan kalau lihat bebek purnama itu kan mesti cabang purnama gitu ya. Tidak tahu pusatnya di sebelah mana. Terus yang ketiga, Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Kalau terus kemudian Allah menyembuhkan, Allah kembalikan keceriaan di wajah kita. Allah kembalikan selera makan kita, tapi Allah buang jauh-jauh dosa kita. Maka bersyukurlah orang yang sakit itu. Berat kan? Tapi itu yang Allah berikan. Kalau kita mampu menyikapi sakit itu secara baik, wah luar biasa. Ya bukan terus kemudian tak loro terus ben berguguran dosa-dosa kita. Di sisi lain, seseorang kalau sakit itu aktivitas ibadahnya tidak bisa optimal. Ya kan, duduk misalkan berbaring, nggak bisa berdiri dan seterusnya, itu nggak bisa optimal. Maka tetap kita harus sehat. Walaupun kalau diamanai Allah sakit, terima itu sebagai bagian dari takdir, terima itu dari bagian dari rasa sayangnya Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi menjadi penting, Pak, kondisi psikologi itu. Makanya kalau di kami, hal yang kami lakukan adalah seperti itu. Kalau jenengan sempat ke rumah sakit kami, itu saya ngerekam sakit itu apa gitu dalam banyak versi sesuai Quran hadis, itu kami perdengarkan tiap hari di rumah sakit itu.
Dan cukup banyak juga keluarga-keluarga itu yang kemudian ini rekamannya ini boleh diminta ya. Oh iya silakan ke IT untuk meminta rekaman itu. Sederhana, tidak sampai 3 menit saya ngomong gitu. Tapi poin-poin pentingnya insya Allah masuk gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Betul, kalau diamanai COVID ini nggak usah jenengan bingung, nggak usah terus kemudian ngedrop dan seterusnya. Sudahlah, ini settingannya Allah, ini memang amanah yang Allah berikan. Allah pilih kita karena kita menjadi bagian dari orang yang terpilih. Belum lagi kalau yang sudah pernah positif COVID-19 itu darahnya, plasma darahnya itu bermanfaat untuk mereka yang terpapar COVID yang lain. Yang kita normalnya tidak pernah kena, tidak bisa donor darah plasma, donor plasma untuk yang sakit tidak bisa. Hanya mereka yang pernah terpapar COVID. Berarti kan pilihan betul itu. Di screening, oh kalau ternyata oh iya benar, oh ya darah jenengan bisa dipakai untuk menyelamatkan satu nyawa. Kalau menyelamatkan satu nyawa berarti menyelamatkan nyawa, seolah-olah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia di muka bumi ini. Luar biasa. Jadi kembali lagi ke penyikapan kita. Selama kita mampu menyikapinya itu dengan baik, menjadi bagian dari takdirnya Allah, kita sabar ikhlas dengan hal itu, insya Allah itu menjadi penggugur dosa yang luar biasa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Yeah. Ini mungkin kami dari guru sakit menyikapi terkait dengan COVID dan ini kan dari program ada yang tidak dari sama sekali mungkin ada yang kata itu sudah berulang dan sebagainya. Ini terserah pengolahan itu masih ada program itu. Kira-kira gimana terkait dengan COVID dengan ibadah suci? Iya, ya itu Pak. Jadi berkali-kali tadi saya sampaikan, kalau ngomong COVID itu harus ngomong tataran medis dan teologis, sudah, tidak bisa dipisahkan. Teologisnya apa? Teologisnya kita harus sholat berjamaah. Ya, teologisnya itu kan, kita harus sholat berjamaah. Ya, kita jalankan sholat berjamaah. Medisnya apa? Medisnya loh, corona ini lagi pandemi loh kita. Di mana-mana ada corona loh. Ilmunya apa? Ilmunya bagaimana caranya supaya menghindarkan kita dari corona ini tanpa menghilangkan tataran teologisnya. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah seperti yang jangan lakukan ini, yang kita lakukan ini sudah dalam porsi yang sangat benar ini. Maka tetap sholat berjamaah, tapi terus kemudian berjarak. Loh, tuntunannya itu kan pakai masker, itu menjadi bagian dari tataran medisnya. Loh, tuntunannya kan harus bahu sama bahu, mata kaki sama mata kaki. Itu untuk kondisi normal. Sekarang ini banyak ulama-ulama, zumur ulama yang mengatakan bahwa ini kondisi darurat. Nah kalau terus sejak awal kita sudah mikir darurat apa nih wong iki gaweane wong kok ini konspirasi kok, ya tidak bisa kita satukan kalau sudah punya pikiran seperti itu. Mohon maaf kalau yang terkait dengan konspirasi itu kita coba melihat mereka-mereka yang mengatakan konspirasi itu apa yang sudah dilakukan untuk negeri ini, apa yang sudah dilakukan untuk menghentikan pandemi ini itu loh. Apakah hanya berhenti pada konspirasi sudah? Ya terus ya apa iki wis karo pokok iki konspirasi. Tentu bukan itu kan. Sebuah kebijakan itu akan muncul pada saat kita mampu menghadapi kondisi yang ada ini tanpa melepaskan tataran-tataran teologisnya. Saya kira kalau kaitan dengan boleh tidaknya sholat pakai masker sudah selesailah kita. Boleh tidaknya sholat berjarak sudah selesailah sesungguhnya itu. Jadi maka mengkombinasikan dua hal ini, medis teologis ini menjadi penting. Pengennya apa? Sholat berjamaah? Iya, yuk berjamaah. Kita tetap berjamaah kok, pahalanya berjamaah kok ini tuh. Dulu bisa salaman. Oh, yang salaman itu sekarang hati kita. Karena pada saat kita salaman sebagai bagian dari ikhtiar itu untuk tidak bersalaman dulu. Oke, secara jarak jauh kita seperti ini. Apakah hati kita tertaut? Insya Allah tertaut. Dan akan berbeda kalau salamannya ternyata hatinya nggak tertaut. Milih mana? Salaman yang nggak tertaut tapi dengan cukup mensedekapkan tangan kita tapi hati kita tertaut. Saya milih yang kedua. Karena tataran medisnya pada saat kita bersalaman itu punya potensi. Karena kita ini nggak tahu.
Ini bagian dari bentuk ikhtiar itu. Karena kita nggak tahu, ya sudah, bentuk ikhtiarnya seperti itu. Toh tidak mengurangi rasa kedekatan kita kok kalau kita salaman dengan seperti itu, atau sambil guyon pakai siku ini misalkan ya, sambil guyon sambil, tapi hati kita tertaut gitu. Dibandingkan salaman yang hati kita nggak tertaut sama sekali, cuman sekedar formalitas salaman gitu, tidak lebih baik dari yang hati kita yang tertaut itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ngomong masalah pandemi dan segala aspek terkait dengan itu, harus ada tataran medis dan tataran teologisnya. Insya Allah itu yang terbaik saat ini, gitu ya. Monggo, kalau aktivitas nanti terawih gimana? Biasanya terawih itu kita ini penuh, nggak berjarak itu penuh. Lah kok ya apa? Nek terawih terus harus berjarak seperti itu? Oh tetap penuh kok. Insya Allah tetap penuh. Tambahi sana sampai ujung sana nanti terawihnya itu. Sampai sekolah sana. Tetap berjarak, tetap menjalankan terawih, tetap menerapkan protokol kesehatan. Allah ridho dengan itu kok. Allah akan sehatkan kita semua karena tetap Allah akan melihat ikhtiar. Wa laisa lil insani illa masya'ah. Bahwa kita ini akan memperoleh sesuatu ya sesuai dengan apa yang kita usahakan. Kalau kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan, ya sunatullah akan bisa terpapar COVID-19. Loh, sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah menerapkan protokol teologis, kok masih sakit? Ya itu yang namanya takdir Allah itu. Kita sudah berikhtiar kok masih diberi sakit oleh Allah. Oh iya, karena Allah sayang sama kita. Maka Allah gugurkan dosa-dosa kita melalui sakit itu. Luar biasa sudahlah, kalau kita ini mampu menyikapi ini dengan baik, enteng sudahlah. Ya, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini terus satu terus. Oke. Nanti salah dingin nasinya. Yang paling rentan untuk COVID ini terkait dengan usia. Yang pertama, yang paling rentan kena COVID terkait usia. Oh iya. Oh, oke. Yang pertama, yang kedua. Pertanyaan terakhir tapi 3. Yang kedua terkait waktu subuh ini ada udara kan sangat segar, tapi mungkin pada ini kalau kita buka masker mungkin lebih nyaman apakah perjalanan atau kita pada waktu naik sepeda sehingga kita bisa bernapas, kita apakah kita bermasker itu sebaiknya dengan pertanyaan itu. Ingatnya pertanyaan kedua, pertanyaan satunya lupa. Jadi umur berapa yang menyebabkan kerentanan terhadap COVID-19 ini? Gak ada batasan usia, Pak. Prinsipnya kalau imunitasnya rendah itu akan rentan terpapar COVID. Usia 72 tahun tapi imunitasnya bagus, jauh lebih baik dibanding usia yang 28 tahun tapi imunitasnya jelek. Nah, sekarang kita bicara apa yang menyebabkan imunitas seseorang itu rendah, turun. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu sifaan ilal haraman. Apa itu? Allah itu kalau mengirim penyakit juga akan mengirim obatnya, kecuali tua. Jadi kalau orang-orang yang tua yang dengan tanda kutip penyakit-penyakit tertentu, dalam bahasa sekarang itu disebut penyakit degeneratif. Pernah dengar ya? Penyakit degeneratif itu penyakit akibat menurunnya fungsi sel. Menurunnya fungsi sel itu sebagian disebabkan karena usia itu tadi. Maka secara normatif seseorang yang usianya semakin sepuh, semakin senior gitu ya, supaya nggak menyebut tua ya. Semakin senior itu otomatis fungsi selnya akan turun. Sunatullah itu. Sunatullah akan turun fungsi selnya itu ya akan menjadi imunitasnya juga sedikit turun. Tetapi kalau kita menjalankan apa yang saya sampaikan tadi itu, walaupun usianya senior tetapi imunitasnya tetap tinggi. Itu yang kita cari. Maka nggak usah heran kalau ada orang yang sudah secara usia senior
sobone masjid lebih sehat dibandingkan mereka yang usianya muda tapi tidak pernah ke masjid. Itu sudah sunatullah itu. Terus bagaimana dengan kalau pada saat subuh ke masjid pakai masker dan nggak pakai masker? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masker ini tetap akan masuk udara. Udara itu masuk. Sementara partikel-partikel yang lebih besar dari udara nggak bisa masuk, termasuk COVID itu. Maka yang disarankan memakai masker ini adalah masker bedah untuk COVID ya. Karena pada saat kita memakai masker bedah ini, diameter dari virus coronanya itu lebih besar dari diameternya masker. Tetapi masker ini tidak menghalangi masuknya ozon tadi. Tidak menghalangi masuknya udara tadi itu. Ini masalah habit aja, masalah kebiasaan aja. Jenengan kalau pakai masker itu bingung kabeh gitu, pakai rutin. Nanti insya Allah tidak bingung. Kalau saya gini malah saya tidak enak nggak pakai masker gitu karena sudah terbiasa menggunakan masker. Itu bagian dari ikhtiar tadi itu. Jadi nggak ada masalah. Jenengan saat pakai masker pun tidak masalah. Selama kemudian jenengan tidak bersama orang-orang jenengan pengen lepas, silahkan. Silakan ya. Walaupun tetap ada resiko, apalagi kalau dalam satu ruangan yang tertutup itu ada resiko karena ada dugaan virus coronanya itu airborne melalui udara gitu ya. Selain yang droplet yang dikeluarkan langsung dari tubuh seseorang itu. Atau ya? Ya, insya Allah dengan sedikit penjelasan ini, yang penting bukan hanya sekedar ilmunya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Target saya, target jenengan itu dengan penjelasan ini keimanan kita meningkat, ketakwaan kita meningkat, keislaman kita meningkat. Itu jauh lebih penting dari semua ilmu-ilmu yang ada itu kalau kita mampu menyikapinya itu dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita tundukkan kepala sejenak, berharap kepada Allah. Barangkali ada di antara kita yang sakit, keluarga kita yang sakit segera diberi kesembuhan dan kita diberi kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana siyasi bil ba'sa isfisafi la sifaan sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal jusami wasai'il asqami. Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa rinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah fatihun karim wa basirul mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.